akan tiba nanti pada manusia, pada kehidupan umat Islam itu tahun-tahun penuh kebohongan. Nah, saat itu pembohong dianggap jujur dan orang jujur dianggap sebagai pembohong, pengkhianat dianggap amanah, sementara orang amanah dianggap pengkhianat. Nah, ketika itu Ruwaibidah berbicara, nah, sahabat bertanya, siapa Ruwaibidah itu? Rasulullah menjawab, orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum. Penguasa Ruwaibidah ini juga rame-rame melakukan pengkhianatan kepada kaum muslimin Palestina, menyediakan jalur perdagangan, ya, untuk kemudian kebutuhan logistik Israel, ya kan? Dan semua dunia tahu ini bentuk pengkhianatan penguasa Ruwaibidah ini. Alhamdulillah, para sobat lantai atas, kembali di kesempatan malam hari ini bertepatan di tanggal 4 Sya'ban 1447 Hijriah atau 23 Januari 2026 Masehi. Kembali kami dari podcast Lantai Atas melihat lebih jelas di lantai atas. Insya Allah kembali kami membedah buletin dakwah Kafah seperti ini di edisi 429. Dan selain edisi cetak seperti ini, teman-teman juga bisa mendapatkan dalam bentuk PDF ataupun versi digital. Baik, alhamdulillah, buletin Kafah di Jumat hari ini mengangkat judul yang cukup menarik, ya, yakni 105 tahun tanpa perisai, nestapa umat tak kunjung usai. Bersama kami sudah hadir narasumber kita, Ustadz Khairuddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Ya. Ini judulnya cukup menarik ya. Jadi 105 tahun tanpa perisai. Kalau 105 tahun berarti kalau sekarang 1447 berarti kejadiannya itu 1342 Hijriah ya. Betul. Atau sekitar tahun 1924 Masehi. Iya. Nah, apa yang terjadi di situ, Ustaz? Dan mengapa karena ketiadaan perisai ini konsekuensinya adalah umat itu mengalami nestapa yang terus-menerus sampai saat ini. Tafadhol, Ustaz. Iya. Jadi siapapun muslim yang menggunakan nurani dan akal pikirannya, ya tentu akan bisa kemudian menggambarkan bahwa kondisi dunia Islam hari ini kondisi yang tidak baik, bahkan kondisi yang sangat terpuruk, ya. Darah kaum muslimin belum berhenti, genosida kaum muslimin Gaza yang dilakukan oleh tentara Zionis laknatullah alaih, kemudian penderitaan kaum muslimin di Turkistan Timur yang juga dilakukan oleh rezim komunis Cina, saudara kita di Kashmir, ya, yang juga mengalami penzoliman yang sangat luar biasa oleh Hindu radikal, dan berbagai belahan dunia kaum muslimin mengalami penderitaan, keterbelakangan, keterkungkungan, dan seterusnya. Padahal kalau dilihat dari segi potensi, umat Islam ini sebenarnya tidak boleh berada dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Jumlah mereka secara kuantitas hampir 2 miliar. Negeri mereka berada dalam posisi geopolitik dan geografi yang sangat strategis sekali, ya. Belum lagi kalau kita melihat sumber daya manusianya, tentaranya dalam hal ini, itu kalau dikumpulkan hampir jutaan, ya, militer aktif kaum muslimin. Tapi semua itu kemudian tak berguna, tak memiliki dampak pada apalagi kebangkitan umat Islam. Malah yang terjadi adalah itu tadi, penzoliman melanda dunia Islam. Tentu kalau kita bicara apa pangkal utamanya, ya tadi dari judul buletin Kafah itu sudah nampak jelas, hilangnya perisai kaum muslimin. Perisai itu adalah runtuhnya khilafah Islam,
ya. Baik. Jadi yang dimaksud dengan 105 tahun ini itu adalah kejadian di 1924 Iya, betul. Masehi Iya. alias 1342 Hijrah begitu Ustaz ya? Iya, betul. Dan di situ apa yang terjadi sebenarnya di situ Ustaz? Iya, jadi 28 Rajab 1342 Hijriah atau bertepatan 3 Maret 1924, seorang Yahudi keturunan Yahudi Dunama Antek Inggris, Iya. yang memang sudah lama direncanakan, didesain oleh Inggris, dimasukkan ke jantung khilafah Turki Utsmani, kekhilafahan Islam yang terakhir, dan kemudian lewat Mustafa Kemal Atatürk inilah yang kemudian mengabolis, ya, menghapus sistem kekhilafahan. Semenjak itu otomatis dunia Islam tidak lagi secara fisik dipersatukan oleh satu kepemimpinan tunggal. Umat Islam dicerai-beraikan menjadi 50 negeri kecil, ya, yang sangat mudah diinfiltrasi, sangat mudah diadu domba dan seterusnya. Jadi 28 Rajab 1342 Hijriah itu adalah penghapusan sistem khilafah yang merupakan sistem atau institusi politik yang secara fisik menyatukan umat Islam dalam satu wujud nyata kesatuan ummah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi seperti itu. Iya, baik. Jadi saya ingin memperjelas dulu Ustaz. Iya. Tadi ada gambaran bahwa segenap potensi yang dimiliki oleh umat Islam, ya, tadi digambarkan soal jumlah, ya, kemudian kondisi geopolitik, ya, dan kemudian sumber daya alam yang luar biasa, termasuk juga kekuatan Militer. potensi kekuatan Potensi, iya. militer aktif yang ketika dia dikolektifkan, ya, Iya. itu memiliki jumlah yang sangat besar. Itu kemudian ternyata tidak tumpul gitu ya, Iya. disebabkan karena ketiadaan tadi itu Iya. institusi yang menyatukan mereka, Betul. sehingga mereka baik meskipun secara kuantitas jumlahnya banyak, ya, kemudian geopolitiknya juga posisinya strategis, Iya. jumlah kekuatan militernya luar biasa, tapi karena tidak ada yang menyatukan, ibarat apalagi seperti buih begitu Ustaz, Iya, ya. betul. Iya. Jadi posisi institusi ini berarti sangat penting sekali ya. Iya, sangat penting sekali. Bahkan dalam pandangan ulama, ya, merujuk pada hadis-hadis, khilafah ini disebut sebagai tajul furud, mahkota kewajiban. Wah, itu kewajiban. Iya, Baik. karena akan banyak perkara-perkara yang hilang ketika ini tidak ada, dan tentu keadaannya juga bisa mewujudkan banyak perkara-perkara, ya, yang menjadikan umat Islam itu memiliki kekuatan. Contohnya seperti apa Ustaz? Kalau kita bicara tentang misalnya innamal mu'minuna ikhwah, Baik. bahwa orang mukmin itu bersaudara, atau Nabi menggambarkan al muslimuna akhu al muslimun, jadi kaum muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya, al muslimuna kal jasadil wahid, itu digambarkan dalam satu hadis juga. Tapi dengan ketiadaan khilafah, apa yang terjadi hari ini? Ya kan? Jadi umat Islam dipecah dengan beberapa nation state atau negara bangsa dengan corak masing-masing, ya kan? Dengan sistem hukum yang juga sangat berbeda sekali. Ada yang menggunakan common law, ada yang menggunakan living law, tapi dua-duanya, ya, sekali lagi tidak bersumber pada kitabullah dan sunnah Rasul. Baik. Jadi ketiadaan kepemimpinan Islam ini menjadi bukti nyata begitu mudahnya umat Islam itu diinfiltrasi, begitu mudahnya umat Islam itu dizolimi, diperangi, ya. Bahkan kalau kita membedah lebih detail, pasca keruntuhan khilafah, ya, negara-negara imperialis yang ketika itu paling menonjol adalah Inggris, Prancis, itu yang kemudian membelah kesatuan kaum muslim itu, negeri kaum muslim itu menjadi banyak negara bangsa yang jumlahnya kurang lebih 55 hari ini, yang tak berdaya, yang kemudian itulah menjadi pintu masuk, ya, kolonialisme pada dunia Islam, ya, dan jutaan kaum muslimin dibunuh, ya kan. Dampak ketiadaan dari kesatuan kepemimpinan, karena tidak ada lagi pemimpin yang sekali lagi menyatukan semua tadi itu, ya, potensi tentaranya, kemudian sumber apalagi posisi geografis dan geopolitik
ya, dan seterusnya. Tapi ini kan pada faktanya juga, Ustaz, kaum muslimin hari ini kan tetap memiliki pemimpin Iya, meskipun secara region ya, tadi Iya. bahasanya nation state. Nah ini urgensitas kepemimpinan yang tunggal tadi yang disebutkan untuk Iya. menyatukan pada saat yang sama bahwasanya penguasa sekarang ya di negeri-negeri muslim itu juga toh mereka tetap ada dan Iya. tanda kutip masih diakui gitu. Iya. Nah ini posisi mereka para penguasa ini itu seperti apa, Ustaz? Penguasa kaum muslimin yang ada atau katakanlah diangkat ya. Iya. Kita tidak tahu apakah diangkat oleh umat atau mungkin tadi bahasanya ada peranan Inggris dan Prancis ya Iya. untuk kemudian menempatkan mereka. Itu apakah tidak bisa ya kan merepresentasikan sistem kepemimpinan yang diinginkan oleh Islam yang nanti berimbas kepada realitas umat Islam sebagai umat yang terbaik, Ustaz. Iya. Posisi para penguasa muslim hari ini. Iya. Bencana pertama adalah runtuhnya khilafah. Oke. Dampaknya setelah runtuh khilafah, kaum muslimin kemudian dikerat-kerat menjadi negeri lemah dan kemudian dijajah. Selanjutnya kemudian siapapun yang ingin melawan penjajahan ya pasti berakhir dengan pembantaian. Dan setelah itu sumber daya alam umat Islam dieksploitasi secara legal atas nama tentu ya pembangunan ya, dan tentu Barat meninggalkan senjata yang paling mematikan untuk mengontrol negeri Islam ini. Apa itu, Ustaz? Yakni demokrasi. Oke. Melalui demokrasi, sistem demokrasi yang hampir pada umumnya diterapkan pada bekas wilayah kekhilafan Islam ini di negeri-negeri kaum muslimin, maka ini menjadi pintu masuk munculnya bencana kedua. Apa bencana kedua itu? Inilah munculnya para pemimpin yang oleh Rasulullah SAW sebenarnya sudah diingatkan ya, sudah diperingatkan oleh Rasulullah ya lewat hadisnya, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawwinu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybida qila wa ma ruwaybida qala ar-rajul tafi'u fi amril ammah. Jadi Rasulullah sudah mengingatkan akan tiba nanti pada manusia, pada kehidupan umat Islam itu tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu pembohong dianggap jujur dan orang jujur dianggap sebagai pembohong, pengkhianat dianggap amanah, sementara orang amanah dianggap pengkhianat. Ya. Ketika itu Ruwaybida berbicara, sahabat bertanya, ya itu siapa Ruwaybida itu? Rasulullah menjawab, orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum. Inilah yang banyak terjadi. Jadi memang banyak penguasa di negeri muslim, tapi sejatinya kalau kita menilik, penguasa ini tidak lain adalah boneka dari para negara-negara imperialis penjajah. Ya, bagaimana kita mau sebut sebagai apalagi boneka ya, atau bisa kita sebut komprador ya, perpanjangan tangan dari negara imperialis itu? Ya, indikatornya pertama, bagaimana sikap penguasa Ruwaybida ini, misalnya mereka menolak penerapan hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kitabullah dan sunnah Rasul. Hampir di semua negeri kaum muslimin saat ini tidak ada yang menerapkan kitabullah dan sunnah Rasul. Yang ada paling persoalan-persoalan secara individu ya, seperti sholat, puasa yang masih terjaga, kemudian haji diurus, zakat diurus ya, nikah dan seterusnya. Itu. Tapi secara umum kalau ada yang berupaya untuk berjuang mengembalikan hukum Quran ini sebagai konstitusi, itu pasti akan dihabisi oleh penguasa Ruwaybida. Ya. Jadi itu indikator pertama. Yang kedua, para penguasa Ruwaybida ini juga itu menjalin persahabatan justru dengan negara-negara penjajah. Coba kita lihat penguasa Ruwaybida itu. Bahkan mereka menjadikan para penguasa ya, penjajah itu sebagai penasihat mereka yang justru sangat nyata sekali. Mereka itulah imperialis ya. Bahkan penguasa Ruwaybida ini juga rame-rame melakukan pengkhianatan kepada kaum muslimin Palestina. Tak sedikit di antara mereka itu justru membuka hubungan diplomatik ya kan. Bahkan menyediakan jalur perdagangan ya untuk kemudian kebutuhan logistik Israel ya kan. Dan semua dunia tahu ini bentuk pengkhianatan penguasa Ruwaybida ini ya itu. Kemudian tak sedikit di antara mereka juga itu justru menyokong genosida Gaza. Coba lihat penguasa Arab Saudi ya,
Uni Emirat Arab, ya. Iya, Ketika Trump datang memberi karpet merah, ya, iya. itu bantuan yang tentu dana ini digunakan untuk membackup genosida yang terjadi di Gaza, ya. Betul. Karena yang membackup Zionis ini adalah Amerika Serikat itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala justru ya mengharamkan sikap pengkhianatan ini kepada umat, ya. Jadi inilah bentuk pengkhianatan para penguasa Ruwaibida atau yang kita sebut penguasa boneka atau komprador. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, ya tentu yang diseru adalah para penguasa juga agar mereka itu jangan mengkhianati Allah, jangan mengkhianati Rasul, dan jangan mengkhianati ya kaum muslimin, yakni umat yang dipimpinnya. Tapi kenyataan yang terjadi, mereka justru berada di garda terdepan melakukan pengkhianatan, ya. Bahkan tak sedikit juga di antara mereka para penguasa Ruwaibida ini, terkhusus di kawasan Timur Tengah, termasuk di negeri ini, yang sejak awal sudah mengakui two state solution, ya. Padahal itu kan bukan solusi hakiki bagi penyelesaian genosida Gaza. Iya. Ya, jadi saya kira seperti itu, ya. Bukti nyata bahwa keberadaan para penguasa ini sekali lagi tidak berkhidmat untuk Islam dan umatnya, tapi mereka adalah boneka perpanjangan tangan dari kepentingan para negara imperialis. Iya. Bahkan para pemirsa sekalian, yang terbaru ini kan Presiden Trump membentuk yang namanya Dewan Perdamaian. Iya, betul. Jadi bisa dibayangkan negara yang justru menyokong yang namanya genosida, karena kita tahu Israel tentu di belakangnya adalah kekuatan Amerika, justru membangun yang namanya Dewan Perdamaian, di mana di dalamnya itu termasuk negeri-negeri Muslim, negara-negara yang mengaku penduduk mayoritas kaum Muslim, termasuk Indonesia masuk ke dalamnya. Pernyataan terakhir dari Bapak Prabowo itu kan mengatakan, ya kalau mau kedamaian, Israel juga harus dijamin keamanannya. Nah, ini betul sekali apa yang disampaikan bahwa doktrin tentang two state solution ini seperti memang dipaksakan ya kepada kaum muslimin untuk menerima keabsahan negara Israel berdampingan dengan Palestina. Padahal sejatinya Israel itu datang sebagai penjajah ya dan perampas tanah kaum muslimin. Baik Ustaz, jadi menarik sekali mengenai Ruwaibidah ini ya. Jadi apalagi namanya penguasa yang justru berkiblat kepada orang-orang atau negara-negara yang justru berupaya untuk menghancurkan kaum muslimin. Ini menarik karena kalau kita memang melihat tadi banyak digambarkan wilayah-wilayah yang di mana kaum muslimin itu menjadi korban kekerasan, sebenarnya di sana itu ada penguasa-penguasa kaum muslimin, ya kan? Tapi mereka diam, ya kan? Di Cina, di Xinjiang kan pasti ada di situ. Di India juga, di Kashmir misalnya, ada Pakistan misalnya kan? Afghanistan ada di situ. Tapi kemudian mereka tidak bisa memberikan pertolongan dan cenderung bersikap diam dan patuh terhadap apalagi namanya aturan-aturan internasional yang dibuat oleh negara-negara. Jadi itu faktual Ustaz ya? Iya. Jadi kalau kemudian kita melihat bahwa penguasa kaum muslimin hari ini cenderung seperti itu ya, cenderung untuk kemudian tidak memikirkan umat ya, padahal sejatinya mereka harus menjadi orang yang terdepan ya di dalam memikirkan umat. Nah ini ketika kondisi sudah sedemikian adanya Ustaz, kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh kaum muslimin ya untuk kemudian paling tidak menyadari bahwa kan begini Ustaz, ini penguasa-penguasa kaum muslimin ini kan selalu digambarkan bahwa mereka terpilih secara tadi bahasanya secara demokratis gitu kan, meskipun sebagian bentuknya kerajaan dan seterusnya, tapi mereka itu legitimate lah ya untuk mengurus kaum muslimin. Artinya ada kamuflase di situ, ada upaya untuk menutup mata kaum muslimin bahwa sebenarnya keberadaan mereka itu tadi bahasanya seperti bahasa Rasul istilahnya kan Ruwaibidah. Nah, sekarang bagaimana kira-kira pendapat Ustadz ini bagaimana kemudian supaya kamuflase ini bisa hilang gitu kan? Ya selain tadi banyak fakta sebenarnya kita bisa lihat bersama. Apakah mungkin ada hal-hal lain yang kita bisa lakukan supaya kaum muslimin ini tidak terus menerus ya terbutakan begitu Ustadz? Ya, tafadhal. Ya, jadi kaum muslimin dulu mesti paham ya, penguasa dalam pandangan Islam itu bukan sekedar orang yang
diberikan kekuasaan, ya kan? Kalau untuk diberikan kekuasaan ya tentu penguasa hari ini tuh legal, Ya. ya kan? Dalam sistem yang bertentangan dengan Islam. Nah, dalam Islam ya kekuasaan itu dimanfaatkan, digunakan untuk sekali lagi ya berkhidmat pada Islam dan kaum muslimin. Pada Islam tentu dengan kekuasaan itu digunakan untuk menerapkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya Nabi memberikan satu deskripsi ya dalam hadis itu Nabi mengatakan kanat banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabi khalafahu nabi wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa fayakthuru fama tu'maruna ya Rasulullah fi bi'atil awal fal awal, ya kan? Jadi dari hadis ini ada pelajaran bahwa pemimpin itu bukan sekedar penguasa, tapi dia menjalankan fungsi riayatus syu'unil ummah. Karena siasa politik itu ya saya siasatan maknanya adalah riayatus syu'unil ummah. Jadi bagaimana mengurus urusan umat. Nah, tentu perannya ya sangat menonjol itu dua hal. Hirasatuddin, menjaga agama, yang kemudian yang kedua ya tentu meriaya urusan-urusan kaum muslimin, ya kan, keamanan mereka. Nah, kalau kita lihat agama, ya kan, apakah penguasa hari ini betul-betul itu menampilkan sosok penguasa sebagaimana ya pada masa Rasulullah, sebagaimana Khulafaur Rasyidin, ya dan seterusnya. Kalau kita lihat memang dia legitimit tapi dalam konteks buatan manusia. Betul ya kan? Karena hukumnya demokrasi kan. Ya. Tapi dalam hukum Allah Subhanahu wa taala, misalnya kalau kita mengacu pada ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ya. Itu in kuntum tu'minuna billah. Coba di situ ada penekanan in kuntum tu'minuna billah. Jadi hai orang beriman, taatlah pada Allah, taat pada Rasul, taat pada penguasa. Ulil amri. Tapi bukan sembarang ulil amri. Ulil amri yang dimaksudkan di sini, jika terjadi tanazuk, perbedaan pendapat, farudduhu ilallahi war rasul, berarti kembalikan dia kepada hukum Allah dan Rasul. Nah, pertanyaannya, adakah penguasa hari ini yang menerapkan hukum Allah dan Rasul? Sekali lagi, umumnya negeri kaum muslimin ini ya kekuasaan itu ya diampu dengan ada yang menggunakan sistem republik, kerajaan, ya kan, dan seterusnya. Tapi yang pasti ya semuanya menerapkan hukum sekuler, hukum yang memisahkan agama dari kehidupan. Bukan dikembalikan kepada Al-Quran. Tidak lagi dikembalikan kepada farudduhu ilallahi war rasul. Dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasul. Malah biasanya dikembalikan kepada suara terbanyak. Gitu iya, kan? Itu yang terjadi. Jadi para penguasa hari ini tuh sebenarnya tidak legitimit dalam pandangan kalau kita takar dalam takaran konstitusi Islam. Yakni berdasarkan Quran dan Sunnah. Dia menyelisihi sehingga tidak layak untuk disebut sebagai ulil amri. Seperti itu. Baik, jadi para pemirsa ILS sekalian, jadi banyak sekali ya yang tadi disampaikan oleh Ustadz ya, terkait dengan tadi ada istilah riayah tuh, riayah itu artinya mengurus ya, mengurus urusan ya, dan itu menjadi definisi politik Islam ya. Betul. Jadi ini berbeda dengan definisi politik sebagaimana Barat barangkali Ustadz ya, di mana politik Barat yang menganut asas Machiavellis itu menghalalkan segala cara ya. Intinya bagaimana caranya untuk mendapatkan kekuasaan ya, apapun yang bisa dilakukan meskipun itu haram dalam pandangan Islam, itu bisa ditempuh dalam rangka untuk mendapatkan kekuasaan. Baik Ustadz, jadi kembali lagi 105 tahun ini ya tanpa perisai ya. Jadi yang dimaksud di sini 105 tahun berarti perisainya adalah kekhilafahan, khilafah Islam. Jadi ini kan bisa dikatakan kaum muslimin belum terlalu mengerti nih Ustadz ya, soal khilafah ini ya. Sesuatu yang tidak terlalu dipelajari di dalam kurikulum sekolah kita ya kan. Betul. Kalau kita misalnya dalam konteks sejarah barangkali Ustadz ya, saya masih ingat dulu kita belajar mulai dari SMP, kemudian naik SMA, kuliah di SMP mungkin kita belajar tentang sejarah sebelum adanya tulisan ya, kemudian budaya Yunani Romawi, kemudian tiba-tiba di SMA langsung loncat ke bagaimana Eropa, Renaissance dan seterusnya. Padahal dari sisi takaran waktu itu ada lubang besar sebenarnya ya kan,
kalau kita bicara Yunani Romawi kan ya Sebelum Masehi. sebelum Masehi Iya, kan. betul. Kemudian Renaissance itu nanti 1500 Iya, gitu kan. 1500. Sementara ada lubang kosong di situ yang kemudian sebenarnya disitulah peranan kekhilafahan Islam Iya, betul. memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi peradaban umat Iya. manusia, bukan cuma Iya. umat Islam. Nah, ini mungkin bisa di explore lebih dalam Ustadz ini urgensitas dari sistem khilafah tadi, meskipun sudah di-spill beberapa ya Iya. soal kesatuan umat, kemudian bagaimana kemudian penjagaan politik ya, riayah umat Iya. di bawah sistem khilafah, di mana kemudian kekuasaan itu bukan sekedar menempatkan orang pada posisi penguasa, tapi kekuasaan itu digunakan untuk menerapkan hukum Islam. Iya. Barangkali ada aspek lain yang kemudian menunjukkan urgensitas khilafah ini, apalagi dalam konteks ketika dia tidak ada, umat Islam itu akan mengalami nestapa yang secara tersirat menunjukkan adanya kewajiban untuk menghadirkan sistem khilafah tersebut. Mungkin bisa dieksplor lebih dalam, Ustaz. Iya. Jadi kalau kita misalnya membaca ya, sejarah peradaban umat ini, ya kan. Jadi setelah Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah beliau mendirikan Daulah Islam, ya kan. Kemudian Daulah Islam ini kan bisa menjadi cermin buat kita atau bisa menjadi gambaran buat kita bagaimana Rasul mencontohkan kepemimpinan. Itu. Karena itulah ya para sahabat tentu paham, ya kan, dari pesan-pesan Nabi di dalam hadis. Misalnya Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin fatamassaku 'alaiha wa 'addu 'alaihi bin nawajis, ya kan? Jadi hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang tertunjuki. Gigitlah dengan apalagi itu berpeganglah kepada sunnah itu dan gigitlah dengan gigi gerahammu, gitu. Nah, sehingga sepeninggal Rasulullah memang nubuat berhenti, tapi kepemimpinan berlanjut, ya kan? Kenapa? Karena umat ini mesti memang butuh kepemimpinan. Nah, pertanyaannya, saat itu ada Persia di timur sebagai sebuah imperium besar, ada Romawi di barat, ya kan? Kan Persia nanti ditaklukkan itu secara sempurna kan pada masa termasuk Romawi, ya, sedikit kekuasaannya diambil pada masa Umar bin Khattab kan. Itu. Jadi maksud saya dua sistem ini kan tegak, ya kan? Tapi apakah umat Islam ketika itu melirik dua sistem ini di dalam membangun kekuasaannya dan mengurus umatnya? Padahal dua sistem ini sudah established ya. Iya, sudah established pada saat sudah itu. Siap dan sudah istilahnya sudah jadi negara adidaya lah. Iya, betul. Nah, tapi kan karena sahabat paham bahwa kita diwarisi satu sistem sendiri. Baik. Gitu. Karena itulah kemudian setelah Rasulullah meninggal, sistemnya adalah sistem khilafah. Itu dipahami oleh para sahabat. Itu. Dan kemudian dibayatlah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah era Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, gitu kan. Setelah era ini masuk diantaranya para ulama juga memasukkan Umar bin Abdul Aziz. Nah, muncullah kemudian kekuasaan era Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ya, Bani Utsmaniyah. Kalau kita misalnya menarik garis panjang dalam hitungan sejarah, peradaban ini pernah eksis 1200 tahun. Ya, 1200 tahun. 1200. Ya. Dan tak pernah dalam sejarah umat Islam itu, memang sih pernah ada kekosongan, ya kan, 3 tahun. Tapi kesadaran ideologis umat Islam saat itu, ya cepat kemudian umat ini membayat kembali khalifah. Baik, ya kan? Itu. Jadi kita sebut 1200 tahun ini bukan era yang singkat dan tidak ada hukum yang diterapkan kecuali Quran dan Sunnah. Karena itulah sebenarnya sistem khilafah ini bukan sekedar perwujudan adanya kepemimpinan dan kekuasaan di tangan pemimpin, tapi yang paling pertama adalah dengan kepemimpinan ini, ya, dia menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tujuannya adalah hirasatuddin. Dan agama ini tidak bisa tegak hukum-hukumnya. Bagaimana hibsuddin, hibsun nafs, hibsun nasl, hibsul mal, hibsul karoma. Terpeliharanya semua itu maqasidus syariah. Kalau tidak ada kekuasaan, penguasa yang menjaga itu. Ya kan? Makanya dalam sejarah kita lihat bagaimana Harun al-Rasyid menjawab tantangan dari Romawi. Ya kan?
bagaimana kemudian al-mu'tasim billah, ketika ada perempuan dilucuti itu kehormatannya oleh orang-orang Yahudi di Romawi. Dia mengirim pasukan gitu kan, yang ujungnya sudah ada di tempat di mana kaum muslimah itu dilecehkan, ekornya itu masih ada di kota Baghdad. Kemudian bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, ya, An-Nasir, ya, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kemudian membebaskan kembali kota Palestina, ya, dari kekotoran yang telah dilakukan oleh para salibis, ya kan? Itu terjadi pada 6 Hijriah, ya kan? Di bulan Rajab juga pembebasan itu berlangsung, ya kan? Jadi kekuasaan ini ya juga menjaga darah kaum muslimin. Nah, ketika khilafah ini tidak ada, yang terjadi sebaliknya. Tidak ada lagi yang bisa melindungi darah, kehormatan, dan termasuk kekayaan kaum muslimin hari ini. Para penguasa ini sebenarnya bekerja untuk dirinya sendiri sebenarnya. Bekerja untuk nafsu kuasanya saja. Karena memang mereka telah terdidik bahwa kekuasaan itu, politik itu hanyalah untuk meraih kekuasaan. Dan mempertahankan kekuasaan yang orientasinya adalah hubbud dunia, kecintaannya pada dunia. Berbeda sekali dengan sistem khilafah, di mana penguasa itu sangat takut sekali. Karena ini kekuasaan bukan sekedar kewenangan yang ada di pundaknya, tapi kelak nanti di yaumil akhir dia akan dimintai pertanggungjawaban. Maka termasuk pertanggungjawaban terhadap darah, kehormatan, harta kaum muslimin. Yang hari ini ketika khilafah itu diruntuhkan, tidak ada lagi. Tidak ada pelindung. Tidak lagi pelindung. Karena itulah Rasul mengatakan khilafah itu digambarkan sebagai al-imamu junnah, sebagai perisai. Yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqa bihi. Jadi orang itu berperang di belakangnya, ya kan? Perisai itu kan berarti tameng kan, melindungi umat Islam. Itu. Jadi ketika khilafahnya diruntuhkan oleh orang-orang kafir, ya, melalui anteknya Mustafa Kemal Atatürk, yang lucunya juga penguasa di negeri ini itu mengidolakan Mustafa Kemal Atatürk. Makanya disebut Atatürk, ya, Bapak Turki, Bapak Turki modern. Turki modern. Padahal semuanya adalah penghancur Islam, ya. Dan bukan hanya khilafahnya dihancurkan, tapi juga semuanya, ya, syariat Islam itu dihapus. Semua yang berbau Arab dihapus dan seterusnya. Dan menyisakan sekularisme di Turki dan hampir di seluruh negeri kaum muslimin. Seperti itu. Ya, betul. Baik, pemirsa LS kalian, sekarang kita masuk di segmen terakhir, Ustadz, ya. Tadi ada sedikit di spill bahwa ada momen kekosongan di 1200 tahun itu sekitar 3 tahun, Ustadz, ya. Betul. Di mana pada saat itu kaum muslimin tidak memiliki khalifah, ya. Mohon dikoreksi, itu terjadi pada saat ada serangan Mongol, ya, ke wilayah Baghdad di tahun abad ke-12, ya. 1258, nanti berdiri lagi 1261. Nah, itu 3 tahun itu nestapanya itu sebentar saja, karena segera kaum muslimin tersadarkan untuk kemudian memahamkan kembali umat, sehingga kemudian mereka bersegera untuk membaiat seorang khalifah yang kemudian melanjutkan apa yang menjadi warisan Rasulullah SAW. Nah, saat ini sudah 105 tahun, berarti sudah sangat apalagi namanya, sudah terlalu lama, ya, kaum muslimin ini kemudian membiarkan dirinya tidak memiliki perisai yang kemudian menjerumuskan umat ini, ya, termasuk barangkali kita semua, ya, yang ada di studio ini, ke dalam nestapa yang tidak kunjung usai. Nah, pertanyaannya ini di sesi terakhir ini, berarti kita butuh seruan bersama ini, Ustadz, untuk kemudian apalagi namanya kita kembalikan apa yang menjadi warisan Rasulullah SAW ini. Nah, ini kira-kira apa yang mesti kita jalankan, ya. Karena mengingat saat ini, ya, dengan kemajuan teknologi harusnya, ya, harusnya bisa lebih mudah. Tapi kemudian ini tidak kunjung hadir ini, ya, tidak kunjung tersadarkan ini. Kira-kira ada hal-hal, apakah itu aspek ideologis ataupun teknis, yang mesti kita jalankan kaum muslimin ini untuk kemudian kaum muslimin ini tidak berlama-lama, ya, kehilangan perisainya, Ustaz. Iya. Momen 105 ketiadaan perisai khilafah kaum muslimin harusnya itu menyentak dan membangkitkan kesadaran umat Islam bahwa secara ideologis mereka itu dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Tentu bagaimana caranya? Ya, umat Islam harus menyadari
tinggalkanlah sekularisme, Oke. tinggalkanlah sistem kapitalisme, ya kan? Sekularisme itu kan pemisahan agama dari kehidupan, Iya, iya. yang kemudian mendoktrin isi kepala kita dan menempatkan agama kita yang luhur, yang syamil wa Oke. kamil ini seolah-olah hanya mengatur urusan privat dengan Tuhan. Betul. Ya. Tinggalkan semua itu agar kemudian kita bisa melihat bagaimana keagungan dan kehebatan Islam sebagai din yang datang dari Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan kita. Oke. Kalau kemudian kita sudah punya kesadaran nurani dan akal pikiran kita dituntun memahami bagaimana kehebatan Islam dengan sistem hukumnya ini, maka tentu membangkitkan semangat untuk memperjuangkan, ya, untuk terus mengopinikan bahwa tanpa Islam kita akan selamanya berada dalam keterpurukan. Tanpa Islam kita akan selamanya akan terjajah. Tanpa Islam kita akan selamanya ya mudah dieksploitasi sumber daya alam kita. Itu. Karena itu di dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan, ya, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi kata Allah, jika datang petunjukku kepadamu, ya maka terimalah itu. Jadi siapa yang mengikuti petunjukku ini, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tapi siapa yang berpaling dari petunjuk, ya, Al-Quran dan As-Sunnah ini, maka dia akan mengalami kesempitan dalam hidupnya. Ya kan? Dia akan mengalami banyak problem, dan itulah yang kita rasakan hari ini. Betul. Dunia Islam, ya, ibaratnya binatang sembelihan yang disembelih oleh negara-negara penjajah. Dialirkan darahnya, hartanya dirampas, ya. Itu tentu legal menurut hukum mereka dan seterusnya. Nah, karena itu ini yang harus dibangkitkan dulu kesadaran ideologis umat Islam. Betul, ya. Bahwa pangkal keterpurukan kita karena tidak adanya hukum yang diterapkan dalam kehidupan. Tidak adanya hukum Allah yang diterapkan dalam kehidupan itu bermula ketika kita tidak memiliki institusi khilafah ini. Karena khilafah inilah yang punya kewenangan menerapkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian khilafah ini juga akan menyatukan umat Islam. Itu dia munafidhu syariah, dia hamdud da'watil islamiyah ilal alam, dan dia akan menggelorakan jihad untuk membebaskan setiap jengkal negeri kaum muslim yang telah dirampas oleh negara imperialis itu. Maka dengan khilafah yang tegak ini, ya, dengan dorongan kesadaran ideologis ini, insya Allah Palestina ya akan bisa dikembalikan, Sudan akan bisa disatukan kembali, Xinjiang, kemudian saudara kita di Myanmar, ya, saudara kita yang ada di Chechnya, saudara kita yang ada di Kashmir dan seterusnya bisa disatukan kembali. Yang kedua, tentu secara teknis, ya, kita ini kan sekarang berada di dunia digital kan? Ya, betul. Itu komunikasi, alur informasi, ya, dan sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Karena itulah, ya, penting kaum muslimin ya memanfaatkan itu keadaan saat ini untuk terus ya menggelorakan, ya, menyampaikan ide-ide ini, gitu, ya, bahwa sekali lagi hanya khilafah yang bisa menyelamatkan umat Islam. Gitu. Nah, gunakanlah jari jemari kita, ya, menyampaikan, ya, syariat Islam sebagai hukum terbaik yang datang dari Allah, khilafah sebagai sistem pemerintahan yang diwariskan Nabi. Jangan justru kita menjadi bagian yang sangat mendengki, ya, yang fobia dan seterusnya. Nah, peran kita adalah menetralisir, ya, hal-hal yang memang tak layak disematkan pada sistem khilafah dan syariat Islam yang agung ini. Peran kita adalah ya tentu mengalirkan informasi yang benar kepada umat dengan informasi yang benar yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Insya Allah umat akan secara masif terbangun kesadarannya dan kelak nanti akan mengambil peran, ya, menyongsong kembalinya peradaban Islam ini, mengembalikan sistem ini, ya kan? Nah, tentu lewat perjuangan dakwah, dan dakwahnya tidak maksimal kalau fardiyah, ya kan? Individu, mesti kekuatan jamaah. Kekuatan jamaah, betul. Saya kira seperti itu. Baik, demikianlah tadi pemaparan dari Ustadz Khairuddin dalam rangka untuk membedah buletin dengan judul 105 tahun tanpa perisai, nestapa umat tak kunjung usai. Jadi kesimpulannya, ya, tentu kita tidak ingin berlama-lama, ya, karena sudah lebih dari 100 tahun, ya, kaum muslimin meninggalkan
sunnah Rasul yang sangat Itu utama. saya tambahkan, Ya. itu dosanya itu ya luar biasa itu. Oh, bagaimana dosanya, Ustaz? Ya, karena Rasulullah dalam hadis itu kan mengatakan mamata wa laisa fi unukihi bai'a faqad mata mitatan jahiliyah. Iya. Jadi siapa yang mati dan di pundaknya itu tidak ada bayat kepada khalifah, ya kan? Maka matinya itu mati jahiliyah, Iya, iya. ya kan? Nah, 105 tahun ini bukan waktu yang singkat loh. Betul. Nah, coba kita bandingkan kesadaran para sahabat dan Hmm. kesadaran umat Islam di tahun 1258 kan? Iya. Karena memahami hadis ini tentang wajibnya ada bayat itu. Sebenarnya bukan ada bayat kepada khalifah, tapi wajibnya mewujudkan kekhilafahan itu supaya Oke. terwujud bayat kan? Betul. Gitu. Nah, ketika Rasul meninggal, kan semua orang tahu bahwa mengurus jenazah itu fardu kifayah, Iya, harus disegerakan. harus disegerakan. Iya, Tapi kenapa sahabat tidak melakukan itu? betul. Padahal mereka mampu Padahal untuk mereka segera mampu, menyelesaikan. dan dia generasi yang sangat paham sekali. Iya, iya. Tapi karena ada yang jauh lebih utama, yakni Betul. kepemimpinan. Hmm. Karena kepemimpinan ini kalau nggak ada, tidak ada yang bisa mewujudkan agama. Itu kan? Karena itulah mereka bermusyawarah di Sakifah Bani Sa'idah. Ini satu Iya. indikator bahwa umat Islam hari ini tidak boleh bersantai. Ini Hmm. sudah darurat sekali. Emergensi ini sudah kebelet sekali nih. Ya, ya, ya. Ya, ibarat orang yang mau BAB ini sudah di ujung ini. Betul. Itu Ya. kan? Maka harus dilipat gandakan kekuatan Hmm. untuk segera mewujudkan ini. Iya, Maka iya. dakwanya harus dimasifkan, ya kan? Hmm. Itu. Kemudian aktivitas talabun nusranya juga ya harus dimasifkan kepada ahlul quwa dan seterusnya. Betul. Ya. Itu. Indikator kedua kan ketika 1258 Hmm. ya, ketika serangan pasukan Mongol itu Iya. yang menghancurkan khilafah di Baghdad, ya memang sempat terhenti, tapi kan kesadaran ideologis umat ini ya cepat memulihkan dia. Oke. Itu sehingga kemudian dibayat kembali khalifah Hmm. dan dilanjutkanlah kembali kehidupan Islam. Nah, kita Hmm. ini sudah 1 abad lebih. Iya, iya, iya. Begitu banyak kemaksiatan, Hmm. ya karena ya sulit memang berharap kemaksiatan bisa dihentikan oleh sistem sekuler. Iya, iya. Hanya sistem khilafah yang bisa menghentikan, dan begitu banyak kewajiban secara kifayah kita tidak bisa wujudkan. Ya, kita selama ini terlena seolah-olah pintu surga di depan mata kita hanya dengan rajin sholat 5 waktu, Oke. ya kan, puasa, ya, berhaji berkali-kali, umroh berkali-kali, sementara hukum hudud terbengkalai. Terbengkalai, betul ya. Perzinaan, ya tidak ada yang menjilid, Iya. ya, kemudian pemurtadan, Iya. tidak ada yang melakukan. Yang menghalangi itu demokrasi, Ustaz. Iya. Karena mereka tidak setuju Betul. dengan penerapan hukum Karena Islam. ya kan mereka yang menentukan dan menilai hukum Allah. Inilah bejatnya demokrasi. Oke. Bayangkan hukum Allah yang tertinggi ya berada di ujung lisan mereka, boleh atau tidak. Nah, ini kan tentu harus kita lawan. Ya tentu dengan membangun agenda kesadaran pada umat. Karena itulah berhentilah menjadi bagian dari pejuang itu. Oke, Demokrasi yang kufur. Itu. Baik, jadi demikianlah tadi seru sekali ya diskusi kita bedah buletin kafah di edisi 429 ini. Insya Allah kita akan mencoba untuk tetap eksis ya setiap pekan untuk membahas tema-tema hangat di buletin dakwah kafah. Teman-teman bisa memperoleh di masjid-masjid terdekat ya, di masjid-masjid di sekitar rumah Anda atau mungkin di tempat kerja. Silakan dibaca ya, dan kemudian kalau ingin berinteraksi dengan pengedarnya tentu dibuka ya kesempatan 24 jam untuk berdiskusi dengan mereka. Baik, syukran Ustaz atas pemaparannya. Demikianlah akhir dari sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada setiap kru yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.